ya. Nah, jadi boleh perkenalkan nama dirinya dulu, namanya siapa, usianya berapa, dan alamatnya di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Juwani, umur 73 tahun, alamat sekarang Jalan Pertahanan, Lorong Kenanga, RT 40 12 Laju. Tepuk tangan dulu dong untuk yang saya di sini ada Yai Mas Juwani ya. Alamatnya tadi di Pertahanan. Ada yang di sini dari Pertahanan ada. Oh, barusan tahu sama Yainya tadi, tetangganya rupanya. Terus tadi umurnya 17 tahun. 73 tahun. Masih muda. Masih ganteng. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih, saya datang ke center kali ini kemarin itu membawa keluhan apa aja? Kali keluhan utama kaki dari sejak tahun 2019 pinggangnya dan jilat atap lambung Kira-kira banyak atau tidak? Banyak, lebih dari 2 keluhan yang dirasakan dari saya tadi. Ada di bagian darah tinggi atau tensinya, terus tadi di bagian lambungnya juga ada keluhan, di bagian kakinya tadi itu ada keluhan juga, bahkan di bagian yang namanya pinggang juga ada keluhan. Terus ya untuk salah satu yang dirasa keluhannya tadi itu di bagian darah tinggi atau hipertensinya, itu sudah dirasakan berapa lama? kurang 7 tahun sejak selama ini saya tidak kontrol sejak COVID itu baru saya tahu bahwa tensi saya turun Selama 7 tahun Bapak Ibu, kira-kira lama atau tidak? Bukan lama lagi, sangat lama Bapak Ibu ya. Karena kita yang sakit 1-2 hari itu sudah sangat-sangat menderita, betul atau tidak? Apalagi ya saya itu sampai bertahun-tahun, bahkan sampai 7 tahun Bapak Ibu ya. Terus ya, kalau misalnya darah tingginya lagi naik gitu, itu yang dirasakan gimana? aktivitas tentu terganggu ya, merasakan goyang batu tekuk juga berat, tekuk ini sama tentu saja pusing Bapak Ibu ya, karena ya namanya tensi kan tinggi. Terus saya dirasakan juga tadi di bagian tekuk atau leher jari saya ini terasanya berat, sama tensi tadi lagi naik. Terus saya kalau boleh tahu penyebabnya, kenapa darah tinggi tadi karena apa? tidak tahu ya, mungkin ada salah makan ya. Dari pola makan beliau mungkin Bapak Ibu ya, kita dulu entah pas masih muda ataupun ya namanya masih ngerasa gagal tadi dimakan, dihantam semua. Makan dari dagingnya, makan yang asin-asin, tapi pas jeroan-jeroan, pantesan, jeroan, tunjang-tunjang, semuanya dihantam. Baru kerasanya sekarang, pas yang udah lanjut usia baru kerasa yang namanya ada darah tingginya tadi. Terus ya tadi kalau misalnya merasakan tadi kan mungkin pusing-pusing ataupun berbagai senyum berat, itu untuk aktivitasnya itu gimana ya? Terganggu ya? Terganggu sekali. Tapi untuk ibadah dengan tidak termasukkan saya usahakan menilai Allah ibadah sholat. Untuk yang di bawah nama tadi tidur itu terganggu ya? Karena kurang tidur. Gimana bangun tidurnya itu juga terganggu ya? Sekarang ini dulu tuh nggak kuliah kalau saya turunkan itu masa dulu dan langsung enggak dulu tidak normal, kondisi tidak motor tadi terus baru Alhamdulillah Bapak Ibu. Arisan ini bapak-bapak bukan ibu-ibu. Boleh lanjutkan boleh? Tepuk tangannya dulu dong. Iya, kalau yang saya tadi saja aktivitas
aktivitasnya terganggu. Bukan hanya itu Bapak Ibu ya, tapi untuk tidurnya, bahkan bangun tidurnya pun itu terganggu karena yang dirasakan beliau tadi itu muyang-muyang pusing, hampir sama kayak vertigo Bapak Ibu ya. Karena darah tingginya tadi lagi naik, yang bangunnya namanya bangun tidur pun terganggu, rasanya tuh puyeng-puyeng. Jadi kalau bangun tidur tuh harus duduk dulu Bapak Ibu, nggak bisa langsung kayak berdiri atau langsung beraktivitas tuh nggak bisa, harus dibawa istirahat duduk dulu kayak berjam-jam ya, baru bisa dibawa yang namanya aktivitas lagi. Terus lagi yang kalau misalnya kita lagi ini untuk emosinya itu gimana? Alhamdulillah masih tetap sabar istighfar itu. Emosinya itu mungkin ada Bapak Ibu, cuma yang dibawa yang namanya istighfar aja katanya ya, jangan terlalu menguap-uap, takutnya nanti pecah pembuluh darah kan biasanya Bapak Ibu ya, betul atau enggak? Bahaya yang namanya darah tinggi itu Bapak Ibu ya. Terus yang namanya untuk tidurnya tadi terganggu, untuk dibawa ibadahnya tadi mahal Bapak itu ya, katanya tadi seperti yang namanya dibawa untuk duduk di kursi, betul nggak ya? Yang dulu itu jadi di kursi kita memang sakit pinggang itu kan karena kita kan sakit pinggang itu. Bapak Ibu, yang namanya ibadahnya tadi, ibadah yang namanya sholat itu sempat duduk Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena ada keluhan bagian pinggangnya juga. Cuma kata dia tadi ya, karena muyung-muyungnya juga tadi, jadi nggak kuat untuk berdiri. Apalagi sujud itu kan Bapak Ibu ya, jadi harus dibawa yang namanya ibadahnya itu duduk. Terus tadi juga kata yayanya untuk kemana-mana tuh nggak bisa kalau lagi darah tinggi itu lagi tinggi, karena yang namanya muyungnya tadi, pusingnya tadi, takut jatuh Bapak Ibu ya, takut pingsan di jalan atau jatuh di jalan karena dalam keadaan kayak kepala apa, ibarat kata kita tuh ini pusing 7 keliling, rasanya berputar semua, mau berdiri itu rasanya tuh nggak sanggup, bahkan dibawa duduk aja itu susah ya. Karena ada keluhan yang lainnya juga. Kira-kira menderita atau tidak? Sangat-sangat menderita Bapak Ibu ya. Terus Yai, dari semua yang dirasakan kita kambuhnya tadi, itu yang paling membuat Yai sedih itu di bagian mana? Mana ya? Gak begini lah. Yang ini belum, anaknya belum melakukan kesembuhan nih. Dokter ini masih sakit. Iya. Saudara tidak bermasalah. Nanti pada sama mana? Kalau nak dia itu sama istri kalau nak. Ya paling sedih itu terus saja nggak bisa kemana-mana Bapak Ibu ya. Kalau tensi lagi tinggi tadi harus dibawa istirahat dulu, dibawa yang mau susi obat-obatan juga ya. Pokoknya harus dibawa istirahat dulu. Kira-kira menderita atau tidak? Iya, bayangkan Bapak Ibu nggak bisa kemana-mana. Kalau lagi kamu rasanya itu kan harus dibawa istirahat dulu, harus dibawa tiduran dulu, bahkan yang namanya untuk aktivitasnya semuanya itu harus terhenti. Bahkan untuk yang namanya ngurus cucu pun itu juga harus terhenti atau terganggu Bapak Ibu ya. Kira-kira sangat menderita atau tidak? Sangat menderita Bapak Ibu ya. Terus Yai sampai akhirnya kemarin itu Yai pasti ada usaha untuk kesembuhan yang namanya hipertensinya ini. Itu untuk hipertensinya ini udah dibawa kemana aja obatannya? Saya dibawa dari dokter pengobatan amlodipin, sandesakan amlodipin. Ya, dibantu dari kabin itu juga main juga. Sebelum namanya Mbak Yai saya ini bertemu dengan sentrakalanya ini, sempat yang namanya ada usaha Bapak Ibu ya untuk kesembuhannya tadi. Tentu saja dia dibawa ke rumah sakit, dan seperti biasa dibawa ke rumah sakit tadi pasti dikasih yang namanya obat-obatan. Terus untuk obat-obatannya tadi kalau boleh tahu itu berapa butir dan berapa kali sehari? Hipertensi 1 kali sehari, lain 2 kali sehari. Ya itu yang sakit lutut ini yang dua kali sehari, jadi 3 butir sehari. Ada ya. Ada ya. 3 butir seharinya itu dikalikan berapa kali tadi? Ada yang 2 kali, ada yang
mungkin 1 kali sehari sekitar 6 butir, 5 butir, 6 butir Bapak Ibu ya. Kira-kira banyak atau tidak? Banyak Bapak Ibu, sangat banyak malah. Bukan lagi 1 atau 2 butir obat yang dikonsumsi Yai saya tadi, udah 6 butir per harinya. Itu pun harus rutin setiap harinya Yai. Setiap hari diminum, mau itu darah tingginya naik ataupun tidak, itu tetap harus diminum. Kira-kira banyak atau tidak? Zat kimia yang masuk ke dalam tubuh Yai saya ini banyak sekali Bapak Ibu ya. Dikalikan dengan yang namanya keluhan tadi sudah 7 tahun. Bertahun-tahun Bapak Ibu harus setiap hari mengonsumsi obat-obatannya, harus setiap hari yang namanya minum obat. Hati sangat menderita, betul nggak? Tapi ya maaf, setelah yang namanya mengonsumsi obat-obatan tadi itu ada perubahannya. Ya kan, langsung sedikit 2 kali sedikit, tapi kamu lagi. Bapak Ibu ya, nggak ada yang namanya perubahan yang diinginkan dari saya, hanya sementara. Karena yang namanya obat itu hanya membius saraf dan juga membius rasa sakit kita, dan itu hanya bersifat sementara. Jadi kalau obatnya tadi diminum ya ada perubahannya dulu, tapi ya besoknya atau beberapa hari kemudian itu naik lagi tensinya. Ibaratnya ya saya itu sudah kebergantungan sama yang namanya obat-obatan Bapak Ibu ya. Nah, Yai sampai akhirnya kemarin itu dipertemukan dengan sementara KHL-nya ini, itu Yai ingat gak siapa yang ngajak Yai kemarin kesini yang menginformasikan orang baik yang hatinya yang sangat mulia itu, yang menginformasikan tentang saya terkelan itu Yai? Teman saya di bengkel Honda depan sini. Waktu saya nyetis motor, bapak kan satu motor ya, bisa motor saya bisa dijual ke anak, tapi gratis pak. Makan dari sekarang maunya Herawati. Ibu Herawati, tepuk tangan dulu dong untuk Ibu Herawatinya. Berarti beliau ini hatinya sangat luar biasa atau tidak? Sangat mulia hatinya Bapak Ibu. Karena apa? Karena dia menjadi orang baik, peduli dengan sesama, peduli dengan Yai saya, temennya Bapak Ibu ya. Ibarat temennya itu bukan teman-teman banget, maksudnya itu kayak sering ketemu tapi diinformasiin biar sama-sama sehat tadi. Berarti beliau ini orang baik. Berarti harus contoh tidak? Harus dicontoh. Bapak Ibu juga harus menjadi orang baik dengan menginformasikan ke orang-orang sekitarnya. Mungkin yang punya keluhan, banyak keluhan Bapak Ibu ya, bukan hanya keluhan di bagian dari tingginya tadi, dan juga bantu informasi ke teman-temannya, keluarga, tetangganya. Oke? Berarti Ibu Herawati ini harus dicontoh atau tidak? Harus dicontoh. Mari kita doakan sama-sama dimanapun ibunya ini berada. Semoga dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya. Amin amin ya rabbal alamin. Iya. Nah terus Yai, setelah kami pertemukan dengan senter kali ini, itu terapinya kemarin itu udah berapa lama? 3 bulan. 3 bulan. Kira-kira masih baru atau sudah lama? Masih baru, menuju lama lah 3 bulan Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah tadi pada dari saya tadi sudah ada perubahan. Nah, sebelum merasakan namanya perubahan tadi itu pasti terkena yang namanya reaksi. Nah, Yai masih ingat gak pertama kali datang center kali ini saat terapi itu pulang-pulang terapinya itu yang dirasakannya gimana? Sebelah Pak. Tes. Ya. Sampai mana tadi? Iya. Nah, reaksi yang rasakan dari kemarin masih ingat gak reaksi apa aja? Pegal-pegal, terus sedikit agak meriang, demam, dan gatal-gatal. Tapi Yai takut gak? Enggak. Iya Bapak Ibu. Ya berarti dari saya tadi terkena reaksi tidak enak. Dan juga di center kali ini ada yang namanya proses kesembuhan, yaitu reaksi. Dan reaksi tadi terbagi menjadi 2 tempat. 2. Iya, yaitu reaksi enak
dan juga reaksi tidak enak. Untuk reaksi enak tadi enak apa aja? Enak makan, enak tidur, BAB-nya juga lancar dan juga badannya jadi entengan. Yang pulang-pulang terapi rasa enak makan ada? Coba angkat tangannya. Banyak Bapak Ibu ya, rasa enak tidur juga pasti banyak. Dan Ibu Nisa yakin kalau Bapak Ibu terkena reaksi enak tadi pasti balik lagi. Cuman yang jadi masalahnya itu kalau terkena reaksi enak seperti yang saya tadi, pulang-pulang terapi rasa namanya pusing-pusing, itu bahaya atau tidak? Tidak, karena itu yang namanya proses kesembuhannya tadi. Dan itu terjadi karena apa? Karena aliran darah ke otak itu menumpuk Bapak Ibu atau menggumpal. Itu kenapa dilancarkan kembali. Itulah kenapa reaksinya tadi itu pusing-pusing. Tapi itu tidak bahaya Bapak Ibu ya. Seperti contohnya aja nih, kayak mama-mama di sini pasti sering keramas, betul nggak? Nah, kalau keramas, kalau rambutnya panjang pasti nunduk kan? Nah, kalau sambil nunduk itu pas kita mau berdiri itu kira-kira kepalanya keliangan nggak? Ya karena aliran darahnya tadi itu menumpuk di sini di kepala. Sama seperti yang reaksinya tadi karena aliran darahnya itu lagi dilancarkan, yang menggumpal, yang menumpuk itu dilancarkan kembali dengan menggunakan rasa hangat dari Symbiogen yang ada di Superdana Ultranya. Jadi Bapak Ibu kalau terkena reaksi harus takut atau jangan? Terapinya harus dilanjutin atau berhenti? Harus lanjut, iya. Nah tadi ya saya tadi takut gak pas kena reaksi? Tidak takut. Nggak takut Bapak Ibu ya, karena itu proses kesembuhannya. Berarti kalau kena reaksi berarti mau sembuh. Dan juga buat Bapak Ibu yang mungkin terkena reaksi tapi memutuskan untuk tidak balik lagi, berarti Bapak Ibu semuanya itu sudah kalah sama yang namanya penyakitnya. Jadi kalau terkena reaksi tadi itu jangan takut, terapinya harus dirutinin ya. Jadi kalau Ibu Nisa bilang reaksi penyembuhan, jawabnya apa? Siapa? Takut. Lupa galau-galau. Diulang lagi, reaksi penyembuhan siapa? Takut. Tepuk tangannya dulu dong. Nah guys, sekarang sudah terkena yang namanya reaksi tadi dan juga terapi selama 3 bulan. Terus sekarang perubahan di bagian tensinya itu gimana? Ada lumayan tensinya, normal. Dari 200 ke 90 sekarang sudah 215 ke 80. Dari 205 per 90 sekarang sudah turun di 150 per 80. Tepuk tangannya dulu dong. Nah, udah turun ya Bapak Ibu, sangat drastis turunnya ya Bapak Ibu. Selama 3 bulan terapi di sini sekarang sudah turun di bagian tensinya. Terus untuk obat-obatan tadi masih diminum ya? Sekarang masih betul sih ya, masih berguyur Bapak Ibu ya. Nah, terus untuk yang namanya tidurnya tadi yang mungkin sampai terganggu itu sekarang gimana ya? Oh sekarang tidurnya bukan nyenyak, sama nyenyak. Iya, sekarang tidurnya udah nyenyak ya, kata Yai saya, udah gak lagi yang namanya tadi terganggu ataupun bangun tidurnya tadi mungkin sakit di bagian lain tadi udah gak lagi. Kata Yai tadi mungkin kadang lupa bangun kata Yai karena kenyenyakan tidur tadi, kena reaksi enak tidur. Alhamdulillah. Terus untuk di bagian keluhan yang lain itu gimana sekarang Yai, bagian pinggangnya? Alhamdulillah sekarang sudah sembuh total pinggang sakit. Tepuk tangannya dulu dong, alhamdulillah. Bukan keluhan di bagian dada tingginya saja yang ada perubahan di sentrakannya, tapi di bagian yang namanya pinggangnya juga dan juga lambungnya itu sudah mulai berguyur. Bahkan di bagian pinggangnya tadi sudah total sembuh, alhamdulillah. Terus kalau di bagian kakinya tadi masih berguyur ya. Berarti ya saya merasa ada perubahan atau tidak? Ada kesembuhan Bapak Ibu ya. Dan juga Yai. Terima kasih ya. Nah di sini ada nggak pesan-pesan? Di sini ada berkat bantuan orang sangat luar biasa dimana yang merasakan perubahan tadi, yaitu ada Mr. Sonnya, Mr. Kimnya, dan juga Mr. Lee-nya. Nah ada nggak pesan-pesan untuk para beliau ini? Untuk 3 Mr. Son, Mr. Kim dan Mr. Lim dan para ibu-ibu Rosi dan staf-staf sini, karena ada yang cantik nih kan nanti. Terima kasih banyak atas perawatannya. Mudah-mudahan kalian
Yang anugerah Allah semoga sehat senantiasa. Semoga rezeki dan cepat jodoh. Amin amin ya rabbal alamin. Iya, boleh ditutup Yai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yai ya. Semoga dipercepat kesembuhannya, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, ya Bapak Ibu, tadi di Yai saya tadi datang saya terkait membawa keluhan di bagian dari darah tinggi. Kira-kira ada kesembuhan atau tidak? Ada perubahan atau tidak? Emangnya tadi Yai saya dikasih obat? Atau disuntik? Jawabnya tidak, tangannya diangkat. Emangnya dikasih obat? Atau disuntik? Atau dioperasi? Lalu diapain? Digulingin? Ditidurin. Cukup tiduran dengan yang namanya rolling master dan juga mantra singlenya. Tapi sudah merasakan baru berarti batu sepadana ultanya bagus atau tidak? Nah, kalau bagus, kalau Cece harus pakai setiap hari atau jangan? Saya Mami dan juga coba Bapak Ibu bayangkan ada tempat luar biasa seperti ini tanpa harus yang namanya membayar mahal, cukup yang namanya meluangkan waktu saja untuk dirinya sendiri, untuk yang namanya merasakan kesembuhan dan juga kesehatan Bapak Ibu. Apalagi kalau menjadi orang baik dengan cara seperti apa? Iya, dengan mengajak teman barunya agar apa? Agar yang namanya biar cepat sehat, biar penyakitnya cepat sembuh. Jadi jangan lupa pulang-pulang dari sini harus membawa teman barunya dengan mengajak keluarganya, tetangganya dan juga yang namanya saudaranya untuk datang ke center KL-nya. Oke, siap? Tepuk tangannya dulu dong.